Salam Buslighter sekalian, di kesempatan menjelang tahun baru 2022 ini kita perlu mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Dan hal yang terpenting sebenarnya dalam kehidupan manusia, termasuk karya Yesus bagi hidup kita, adalah agar setiap orang menemukan tujuan hidupnya. Karena kalau dia salah tujuan, ya salah hidupnya. Dan Tuhan inginkan setiap orang menemukan dan menjalani apa yang sedang dihidupi Allah sesuai dengan tujuan hidup Tuhan. Dan kalau kita lihat kenyataannya, setan begitu berusaha untuk kita bukan hanya tidak menerima keselamatan, tapi kalau kita menerima keselamatan dari anak Tuhan, supaya disimpangkan sehingga kita tidak mengalami tujuan hidup yang sebenarnya, yang seharusnya. Nah, karena itu penting sekali kita mengerti tujuan hidup. Dan akhirnya mengatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 bahwa ketika bahkan Tuhan tuh menciptakan dunia dan manusia, Tuhan menetapkan tujuan bagi mereka. Kenapa dunia diciptakan? Karena Tuhan yang invisible, kerajaan Tuhan yang invisible, dengan diciptakan dunia maka menjadi visible. Dan manusia sebelumnya dalam dosa, dialah gambar dan rupa Tuhan. Nah, tapi karena dosa maka menjadi berantakan semuanya. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Yesus datang kedua kalinya untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga selanjutnya diselamatkan supaya kembali kepada tujuan mulanya yang harusnya dialami oleh umat Tuhan. Karena dengan orang hidup dalam tujuan Tuhan, ya walaupun kenyataannya bahwa manusia memang susah sekali, karena manusia punya tujuan sendiri, kadang tujuan karena orang lain, karena situasi, atau orang tidak hidup tanpa tujuan. Maka Tuhan ingin agar kita menjadi anak Tuhan yang hidup dalam dan sesuai dengan tujuan Tuhan. Ini penting karena kisah di Alkitab, misalnya contoh adalah yaitu Daud dalam Kisah Rasul 13 ayat 36. Kalau kita baca di sana, kenapa Daud dari seorang gembala, anak yang terpinggirkan, sesuatu yang mustahil karena masih muda, tetapi Alkitab menjadikan dia satu teladan bagi kita, bagaimana Tuhan mengubah dia menjadi raja yang berkuasa bahkan seluruh dunia di zamannya. Nah, karena kalau kita baca kunci dari hidupnya lah, yaitu di Kisah Rasul 13 ayat 36. For David, after he had served the will of God as the purpose of God in this generation and fell asleep. Jadi Daud begitu luar biasanya, bukan karena yang lain dan sebagainya, tapi karena dia berkomitmen untuk mengejar the purpose of God, the will of God, tujuan Tuhan. Dan ini yang sebenarnya harusnya umat Tuhan sekarang punya fokus untuk kembali kepada the will of God ini. Dan dikatakan di sini dalam Roma 8:28 bahwa ketika orang kembali kepada the will of God, the purpose of God, and to love God, dikatakan segala sesuatu akan bekerja untuk mendatangkan yang baik. Dalam Roma 8:28 dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa and we know that all things work together. All things work together. Bukan hanya alat bekerja, tapi
all things work together. Segala sesuatu akan bekerja mendukung orang yang dikatakan who love God to those who are called according to His purpose. Jadi Tuhan mencari di bumi ini umat Tuhan yang hidup dalam mencintai Tuhan dan hidup dalam purpose-nya Tuhan, calling-nya Tuhan. Maka ketika itu segala sesuatu di dunia ini, segala segi di dunia ini, itu akan mendukung orang ini sehingga menghasilkan hal yang luar biasa, hal yang kekal. Itulah yang dialami oleh tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka orang yang biasa, orang yang terbuang, orang yang tidak berguna, tetapi ketika mereka kembali kepada the purpose of God, maka segala sesuatu itu Tuhan bukakan untuk mendukung mereka dan mengerjakan hal yang luar biasa. Hidup cuma satu kali dan kita tidak bisa ulangi lagi. Dan inilah waktunya untuk semua kita bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi Yesus datang untuk mengubah hidup saudara. Dan hidup saudara adalah harus menjadi backslidder. Puji Tuhan, biarlah Tuhan dimuliakan. Amin.